Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas contoh soal mengenai kecepatan. Dapat dilihat, lengkapilah tabel berikut. Diketahui jarak tempuh, waktu tempuh, dan kecepatan. Nah, kita tinggal mengisi titik-titik yang kosong. Sebelum mengisi, kita harus mengingat kembali bagaimana rumus kecepatan. Nah, di sini ada rumusnya. Kecepatan sama dengan jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Nah, jika diubah ke kalimat matematika, kecepatan atau V sama dengan jarak tempuh atau S dibagi waktu tempuh atau T. Nah, ini simbol matematikanya ya. Untuk memudahkan kita memakai simbol saja. Nah, sekarang kita coba mengerjakan soal yang bagian A. Untuk bagian A diketahui jarak tempuhnya itu 120, waktu tempuh 6 jam, dan kecepatan yang ditanyakan. Kita ubah dulu ke kalimat matematika. Untuk nomor A, diketahui jarak tempuh. Jarak tempuh atau S ya, kalimat matematikanya sama dengan 120 km. Nah, untuk waktu tempuh, atau T sama dengan 6 jam. Yang ditanyakan adalah berapa kecepatan. Atau V. Nah, sekarang kita langsung jawab. Untuk menjawabnya kita menggunakan rumus ini. Karena kecepatan yang ditanyakan, kita langsung saja V atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, sama dengan jaraknya tadi sudah diketahui 120 dibagi waktu. Waktunya 6 jam, bagi 6. Sama dengan, langsung 12 dibagi 6, hasilnya 2. Kita tambah 0, berarti 20. Satuannya apa sih? Kilometer per jam. 20 km per jam. Nah, berarti di sini hasilnya 20 km per jam. Selanjutnya contoh soal B. Kita ubah dulu ke kalimat matematika seperti tadi. Nah, untuk yang B diketahui, kita lihat. Diketahui di sini waktu tempuhnya itu sebesar 60 menit. Berarti waktu tempuh atau T ya sama dengan 30 menit. Nah, sedangkan kecepatan atau V ya sama dengan 50 meter per menit. Yang ditanyakan berapa jarak tempuh? Jarak tempuh atau S ya, atau S itu sama dengan berapa? Nah, lalu kita jawab. Nah, untuk menjawabnya, kita lihat rumus di sini. Nah, rumus di sini dapat kita ubah menjadi dalam 3 bentuk. Bentuk yang pertama, kan ini yang diketahui kecepatan sama dengan S per T. Nah, sekarang kita ubah ke S sama dengan. Untuk mengubah S sama dengan, kita tulis dulu S sama dengan, kita pindahkan V dikali T. Nah, tinggal langsung mengkalikan saja ke atas. Ini bentuk yang kedua. Nah, untuk bentuk yang ketiga, kita bisa ubah lagi menjadi T sama dengan. Kita tulis dulu T sama dengan, karena T-nya yang di bawah, kita tukar dengan V menjadi S per V. Nah, kita tukar posisinya, T yang di atas,
V yang di bawah, jadi S per V. Nah, ini bentuk yang pertama, ini bentuk yang kedua, dan ini bentuk yang ketiga. Tapi jangan salah, untuk yang V, dia pembaginya adalah S dibagi T. Nah, sama dengan yang T, pembaginya masih tetap S, sedangkan V-nya yang di bawah. Nah, untuk yang S, kita tinggal mengkalikan saja V dengan T. Masuk ke pembahasan, karena ini yang ditanyakan S, berarti kita menggunakan rumus nomor 2. Untuk rumus nomor 2, kita tulis dulu. S sama dengan V dikali T. Sama dengan V atau kecepatannya 50, dan dikali T. T-nya itu 30 menit. Kita kalikan saja. 5 dikali 3 sama dengan 15. Kita tambah nolnya ada 2, 1, 2. Nah, satuannya, karena jarak itu satuannya meter. Nah, menurut soal di sini meter ya. Meter, sehingga isinya 1500 meter. Selanjutnya untuk soal bagian C, kita tulis ubah ke kalimat matematika. Diketahui jarak tempuh. Jarak tempuh itu sebesar, atau jarak tempuh S ya, sebesar 150 km. Dan ini yang ditanyakan ya, kecepatan masih ditanyakan. Diketahui kecepatan atau V sama dengan 30 km per jam. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah waktu tempuh. Waktu tempuh atau T sama dengan ditanyakan, langsung saja jawab. Nah, untuk menjawabnya kita lihat nih, yang ditanyakan adalah T, berarti kita cari T sama dengan kita berarti menggunakan rumus yang nomor 3. Kita langsung tulis saja T sama dengan S dibagi V. S itu jaraknya 150 dibagi V, kecepatan sama dengan 30. Sekarang kita bagi, kita coret, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Satuannya apa? Kita lihat di sini, jam. Satuannya adalah jam. Berarti hasilnya waktu tempuhnya itu bagian C sebesar 5 jam. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal nomor 2. Sebelum mengerjakan contoh soal nomor 2, kita harus mengingat kembali dulu hubungan antara satuan panjang dan hubungan antara satuan waktu. Untuk satuan panjang, kita bisa melihat tanda serangga di bawah ini. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, jika turun, kita mau mengubah nih, misalnya kilometer ke hektometer, itu dikali 10. Nah, jika naik, misalnya kita mau mengubah sentimeter ke desimeter, itu dibagi 10. Nah, untuk hubungan antar satuan waktu, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, dan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Nah, sekarang kita coba untuk mengerjakan nomor 2A. Nah, diketahui 120 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit. Nah, kita ubah dulu ke kalimat matematika, sama aja ya. Untuk jawabnya, kita langsung ditulis 120 km per jam, kita bisa ubah menjadi bentuk seperti ini. 120 km per 1 jam. Per jam artinya per 1 jam. Sama dengan, ini mau diubah menjadi apa? Menjadi meter per menit. Berarti kita tulis di sini titik-titik meter per titik-titik menit. Nah, kita ubah nih. Kita ubah dulu, 120 km itu sama dengan berapa menit? Nah, kita lihat tangga ini. Kita mau mengubah kilometer ke meter, berarti turun 1, 2, 3. Turun 3, artinya kalau turun itu dikali, karena turunnya 3 berarti dikali 1000, nolnya ada 3. Kita coba hitung di sini ya. Yang bagian A, katanya 120 km sama dengan berapa meter? Nah, kita kali berarti di 120 dikali turun 3, nolnya ada 3. 1, 2, 3. Sama dengan, ini ada berapa nih?
120.000. Nah, berarti kita tulis di sini 120.000. 120.000. Nah, sekarang yang kedua. 1 jam berapa menit? Kita lihat di sini 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti 60 di sini. 60 menit. Nah, kita perkecil nih. Kita coret 01 di bawah dan coret 01 di atas. Berarti hasilnya 12.000. 12.000 apa? 12.000 meter per menit. Nah, seperti itu. Kita coba yang B. Kita coba yang B. Langsung jawab. Nah, sama dengan kita tulis lagi sama seperti yang A. 36 km per jam. Per jam artinya per 1 jam. Sama dengan kita mau ubahnya menjadi meter per detik. Titik-titik meter per titik-titik detik. Seperti biasa, kita ubah dulu kilometer ke meter. Tadi kan sudah dihitung, kalau kilometer ke meter itu turun 1, 2, 3, sebanyak 3. Berarti kotretannya sudah kita kotret di sini yang B. Nah, 36 km sama dengan titik-titik meter. Berarti 36 dikali 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1000. Nolnya ada 3. Sama dengan 36.000. Nah, kita masukkan nih ke sini, tulis 36.000. Kita ubah 1 jam sama dengan berapa detik? Kita lihat di sini 1 jam sama dengan 3.600 detik. 3.600. Nah, ini gampang ya, bisa langsung disederhanakan. Di sini ada 2 nolnya, kita coret 1, 2. Di atas juga kita coret nolnya 2, 1, 2. 36 dibagi 36 sama dengan 1. Sisa 01. Pindahkan ke sini. 10 meter per detik. Nah, seperti itu. Lanjut ke yang nomor C. Nah, ke yang bagian C. Sama, langsung jawab. Jawab. Nah, di sini ditulisnya 100 meter per detik, artinya 100 meter per 1 detik ya. Berarti di sini 1 detik. Sama dengan, nah karena ini kita mau mengubahnya menjadi kilometer per jam, kita ubah dulu per 1 per kilometer dan 1 per jam. Nah, diubahnya menjadi seperti ini. Karena di sininya 100 meter, berarti kita tulisnya 100 meter per 1000 kilometer per 1 detik. 1 detik per, kita ubah 1 detik 1 jam yang berhubungan dengan detik, itu berarti 3.600 detik. Nah, ini bisa dihapus aja menjadi meter. Nah, sekarang kita lanjut. Untuk bentuk seperti ini kita bisa ubah, artinya 100 per 1000 kita bisa ubah menjadi kali, tetapi yang di bawahnya, bagian bawah ini, nah 3.600-nya kita pindah ke atas dibalik dengan 1 dan satunya pindah ke bawah menjadi 3.600 dibagi 1 sama dengan, nah kita bagi langsung. Di sini ada nolnya 2 kita coret, berarti yang bagian atas juga nolnya kita coret. Sekarang berarti tinggal 3.600 dibagi ini sisa ya 10. Nolnya sisa 1 ya. Sama dengan, kita bisa coret lagi. Nolnya coret, 1 di bawah, di atas juga kita coret. Hasilnya 360. 360 apa? Kilometer per jam. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke contoh soal tambahan.
Sama tipenya dengan yang bagian C. Sekarang soalnya kita ganti, tadi 100 meter per detik, sekarang 200 meter per detik. Kita ubah menjadi kilometer per jam. Nah, ini paling susah ya kalau kita mau mengubah meter per detik ke kilometer per jam. Cukup rumit. Nah, langsung kita jawab saja. Jawab seperti tadi, kita tulis di sini 200 meter per 1 detik. Nah, karena kalau kita mau ubah menjadi kilometer per jam, kita ubah 200 di atas 200 per 1000. 1000-nya apa sih? 1000 itu banyaknya perbedaan dari kilometer ke meter. Loncat 3 kan ya? 1, 2, 3 sehingga dikalikan 1000. Nah, 1000 di sini kita tulis kilometer, kita baginya besar. Bagi tadi 1 per 3600 detik. Bukan detik. Dibagi panjang 1 per 3600 jam. Nah, ini tuh kenapa dibagi 3600? Karena kita lihat 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Jadi kita bagi 1 per 3600 detik. 1 per 3600 jam itu sama dengan 1 detik. Nah, sama artinya dengan ini. Kalau 20 meter itu sama artinya dengan ini 200 per 1000 meter. Langsung saja kita hitung. Nah, yang bagian atas ini kita tulis seperti sama 200 per 1000 sama ya ditulisnya. Nah, untuk bagian bawah karena kita ubah menjadi kali untuk memudahkan, kita balik 3600-nya di atas dan satunya di bawah. Jadi 3600 per 1. Nah, sekarang kita tinggal coret-coret ya. Di sini nolnya kita coret di atas. Kita coret 2, di bawah kita coret 2. Di sini masih ada, di bawah kita coret 1, di atas juga kita coret 1. Nah, sisanya tinggal ya. Sisanya tinggal ini 2 dikali 360. Kita tulis 2 dikali 360 sama dengan kita koret di sini. Untuk memudahkan kita kali 36 dengan 2 saja. 6 kali 2 itu 12. 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Ditambah 1, 7. 72. Karena tadi kita mengalikannya 36 dengan 2 dan nolnya tidak dibawa, kita tinggal satukan saja di sini, diturunkan. 720 apa? 720 km per jam. Nah, seperti itu.